Di setiap perjalanan sebuah bangsa ada suara-suara yang pernah dipinggirkan namun tak pernah padam. Suara yang muncul dari ruang-ruang sunyi, dari keteguhan hati, dari keberanian perempuan yang memilih untuk berdiri, bukan hanya sebagai penonton tapi sebagai penentu. Hari ini kita membuka sebuah percakapan tentang kekuatan itu. Suara perempuan, suara demokrasi. Di Tanjung Pinang, gabungan organisasi wanita berdiri sebagai denyut yang menjaga nadi partisipasi publik tetap hidup. Mereka mengetuk pintu-pintu kesadaran, menyalakan obor pengetahuan, dan mengajak masyarakat untuk tidak sekedar hadir dalam pemilu, tetapi benar-benar berperan karena demokrasi tidak pernah tumbuh dari keheningan. Ia tumbuh dari keberanian untuk bersuara, untuk didengar, dan untuk mengubah. Selamat datang kembali di podcast Sembang Pemilu KPU Kota Tanjung Pinang. Di ruang bincang ini, kita mengajak teman pemilih menelusuri bagaimana perempuan berperan sebagai penggerak, penjaga, sekaligus penentu arah demokrasi kita. Pemilu bukan hanya soal memilih. Pemilu adalah ruang partisipasi, ruang suara, dan ruang harapan. Dan di Tanjung Pinang, gabungan organisasi wanita atau GOW hadir sebagai salah satu kekuatan penting dalam mendorong masyarakat untuk terlibat aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi. Bersamaku, Eviana Tinambunan, hari ini kita akan membahas strategi, tantangan, dan upaya nyata GOW Kota Tanjung Pinang dalam membangun pemilu yang lebih inklusif dan partisipatif, mengajak kita semua menata masa depan bersama. Sebuah perjalanan untuk memastikan bahwa suara perempuan bukan hanya terdengar, tapi juga diakui, dihargai, dan turut menentukan masa depan bangsa. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Ketua GOW Kota Tanjung Pinang, Ibu Handayani, SE MAP, beliau juga selaku Ketua Bidang 1 Tim Penggerak PKK Kota Tanjung Pinang. Dan bersama Ibu Ketua hadir juga Ibu Riatiningsih Tris Budi, Wakil Ketua ya Bu, GOW Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Bu, halo, terima kasih ya Bu sudah berkenan hadir di podcast Sembang Pemilu KPU Kota Tanjung Pinang. Gimana Bu kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Pagi menjelang siang ya. Iya betul Bu. Kami tentunya dari GOW Kota Tanjung Pinang hadir saya, kemudian ada Ibu Udi. Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat. Sebelumnya kami ingin menyapa Mbak Eviana Tinambunan beserta pimpinan KPU Kota Tanjung Pinang. Iya. Alhamdulillah kami hadir pada podcast kita pada hari ini, dan sebelumnya kami mengapresiasi atas undangan yang diberikan oleh KPU kepada GOW. Mohon maaf kemarin agak lambat untuk karena saya sendiri juga dari kemarin memang ada beberapa kegiatan Rakerdap Dekranasda, kemudian dilanjut Rakerda PKK tingkat provinsi waktu itu. Jadi baru kemarin lah kami bisa menjawab undangannya untuk bisa hadir sini. Alhamdulillah kami pada hari ini telah hadir dalam podcast kita pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu, sama-sama. Mungkin Ibu Budi ada yang mau disampaikan kepada teman pemilih nih yang hari ini pengen mendengarkan. Selamat pagi Ibu Eviana beserta staf. Terima kasih atas undangannya ke GOW pada pagi hari ini. Kami juga merasa bangga ya bahwa kami bisa diundang pada acara ini ya, meskipun rada deg-degan ya Mbak. Sama Ibu. Tapi karena kita nggak tahu apa yang mau. Tapi demi kebersamaan, demi kemajuan sama-sama perempuan, nah, jadi kami siap untuk apa yang mau Mbak tanyakan kepada kami, diskusikan kepada kami. Dan sekali lagi terima kasih. Oke, baik. Nah mungkin teman pemilih pasti udah gak sabar nih ya Bu, pengen mendengarkan. Kita langsung aja ya Bu. Nah apa sih Bu GOW itu, dan apa peran utama GOW Kota Tanjung Pinang ini utamanya dalam pemberdayaan perempuan? Baik Mbak Eviana, sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa
GOW itu adalah gabungan organisasi wanita yang bergerak, yang menghimpun dari semua organisasi wanita yang ada di Kota Tanjung Pinang, dan kami merupakan independen dan bukan organisasi non politik seperti itu. Jadi kami juga merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan khususnya. Nah, pada saat ini Mbak Eviana menanyakan apa peran kami terhadap perempuan, pemberdayaan perempuan. Nah, dalam pemberdayaan perempuan kami selalu mensosialisasikan kepada kita, khususnya pengurus, dan saat ini kami di GOW itu ada 42 organisasi perempuan yang bergabung di GOW pada saat ini, dan masih ada beberapa organisasi lagi yang ingin bergabung bersama kita ya Bu Budi ya. Jadi mungkin kami juga dalam struktur organisasi ada 6 bidang, yaitu bidang organisasi, bidang ekonomi, kemudian sosial, kemudian ada bidang humas dan hukum dan HAM. Nah, pada hari ini juga dalam bidang hukum dan HAM itu adalah cocok kami dalam podcast ini seperti itu untuk edukasi seperti itu. Iya kan Bu? Mungkin Bu Budi tambahkan? Ya, langsung aja. Ya. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan kami juga nanti mungkin kami menyesuaikan seperti dalam hari-hari besar. Mungkin nanti dalam Desember ini kami juga akan melaksanakan kegiatan Hari Ibu, yaitu bergabung dengan organisasi perempuan lainnya, termasuk PKK dan Dharma Wanita. Nanti kami bersama-sama dalam melaksanakan Hari Ibu seperti itu, Mbak. Berarti udah banyak juga ya Bu di Tanjung Pinang organisasi wanita kita ya Bu ya. Kemudian GOW ini juga kami baru dilantik pada tanggal 17 September yang lalu, Mbak. Setelah kami melaksanakan musda pada bulan Mei, 17 September kami baru dilantik. Artinya baru lebih kurang 2 bulan lah kami untuk periode ini menjabat di GOW seperti itu. Oke. Nah, tadi kalau misalnya untuk program GOW sendiri Bu yang berfokus pada literasi politik perempuan itu tadi ada ya Bu ya bidangnya ya Bu ya. Itu apa aja Bu yang dilaksanakan? Seperti pada bidang hukum dan HAM, mungkin ada program kami itu nanti akan melaksanakan seperti inilah, edukasi terhadap perempuan dalam pemilihan seperti itu. Tetapi kami sampaikan tadi bahwa kami adalah organisasi non politik, kami tidak terlibat dalam politik praktis seperti itu, tidak mengkampanyekan seseorang tetapi kami menghimbau kepada perempuan untuk bisa menggunakan hak suaranya nanti dalam pemilihan kepala daerah atau baik legislatif maupun eksekutif seperti itu. Berarti supaya perempuan-perempuan itu juga mereka mengerti ya Bu bahwa mereka bukan hanya cuman kadang mereka tidak sudahlah buat apa gitu kan saya perempuan gitu ya. Terkadang kan mindset seperti itu kan yang harus kita rubah gitu terhadap perempuan-perempuan kita zaman sekarang ya Bu. Nah, terus Bu untuk misalnya nih suara perempuan itu kan penting. Nah, menurut Ibu kenapa suara perempuan ini sangat penting untuk demokrasi? Oh, sangat penting karena perempuan itu adalah separuh dari populasi kita ini merupakan pemilih kan. Jadi banyak juga calon-calon itu menyasar suara perempuan pastinya karena perempuan itu suara mereka itu bukan hanya suara di bilik suara, tetapi suara berdasarkan hati nurani, kepedulian. Nah itu, jadi kita berharap dengan adanya suara perempuan ini mereka dan melihat dengan visi misi daripada calon-calon, kemudian latar belakang calon, dan menggunakan hati nurani tadi, mudah-mudahan pilihan mereka itu tidak salah ya Bu. Dan ini merupakan arah ke depan kita terhadap pilihan kita seperti itu. Oke, nah baik. Teman pemilih, dari pembahasan tadi kita bisa lihat bahwa GOW Kota Tanjung Pinang bukan hanya sekedar organisasi payung ya Bu, tetapi juga motor penggerak pemberdayaan perempuan. Banyak program yang udah berjalan mulai dari edukasi, pelatihan hingga pendampingan yang semuanya bertujuan membangun
kapasitas dan kepercayaan diri perempuan untuk terlibat dalam ruang publik. Intinya GOW hadir untuk memastikan perempuan punya ruang dan kesempatan agar suaranya bisa terdengar dan punya dampak nyata. Dan GOW juga memiliki beberapa program untuk meningkatkan literasi politik perempuan. Nah, untuk itu mungkin tadi seperti ada pelatihan ya, Bu? Ya. Ada pelatihan-pelatihan. Nah, jika terjadi nih Bu, perempuan tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu, menurut Ibu apa yang akan terjadi gitu, bahwa kita tidak ada perempuan yang tidak mau menjadi memberikan hak suaranya dalam pemilihan? Inilah tantangan sebetulnya kan, tantangan karena ada yang berpikiran apatis ya, Betul, berpikiran benar, bahwa mungkin satu suara tidak berpengaruh, padahal suatu suara itu sangat berpengaruh untuk kedepannya. Jadi kita berharap agar semua perempuan yang ada di Kota Tanjung Pinang, khususnya kami lah dari pengurus GOW, untuk bisa menggunakan hak pilihnya secara cerdas, bijak dan beretika. Kemudian kami juga menghimbau untuk kita bisa menggunakan media sosial itu sangat penting ya, secara bijak. Karena sekarang dari media sosial itu kita sudah sulit sekarang untuk menentukan mana berita yang benar, mana yang tidak, betul, yang hoax atau apa kan. Nah, kemudian juga yaitu tadi kecerdasan perempuan itu penting, jangan mau diiming-imingi, dan nanti kalau kita tidak ikut memilih, suara kita akan digunakan oleh yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Iya, betul. Terus Bu, dampak apa yang terlihat ketika perempuan terlibat aktif dalam pemilu? Misalnya kan dia sudah ikut aktif, terus nanti apakah ya mungkin seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, kalau perempuan ikut memilih berarti kan kita dapat menentukan menentukan mungkin nanti siapa sih hasil pilihan kita itu, apa yang mereka hasilkan. Menurut Ibu nih dampaknya apakah ke sana gitu atau gimana? Oh, dampaknya sangat berdampak kan Bu, karena kita kan mengharapkan calon-calon yang akan dipilih itu calon-calon yang terbaik. Betul, gitu kan. Iya. Karena ibu-ibu ini biasanya lebih cermat, lebih peka seperti itu. Artinya dia akan lihat latar belakang calon yang akan dipilih, dan ini tentu akan menentukan arah kebijakan kita ke depan. Seperti itulah dampaknya bagi daerah kita. Iya. Nah, teman pemilih, ketika perempuan terlibat aktif dalam pemilu, diskusi politik menjadi lebih kaya dan beragam. Kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih inklusif, terutama terkait isu pendidikan, kesehatan, dan kekerasan mungkin yang berbasis gender ya Ibu ya. Nah, partisipasi aktif perempuan juga mendorong semakin banyak perempuan berani mencalonkan diri dan membawa perspektif serta solusi yang lebih empatik. Terus Bu, strategi apa nih yang dilakukan GOW untuk mendorong partisipasi perempuan menjelang pemilu yang akan datang? Oke. Nah, kalau strateginya mungkin ya seperti hari ini kita melakukan podcast itu juga merupakan strategi, ya kan? Pada hari ini juga kami sudah menyampaikan menghimbau, walaupun pemilu nanti akan lama lagi. Dari saat sekarang kami sudah menghimbau kepada para perempuan, khususnya kami pengurus di GOW, untuk ikut menggunakan hak pilihnya secara bijak dan bertanggung jawab. Kemudian mungkin nanti juga strategi kami pada saat nanti akan pemilu yang akan datang, kami mungkin juga akan mengundang KPU untuk menjadi narasumber kepada GOW, Bu, yang pengurus GOW, untuk bisa mengedukasi kami lagi seperti itu. Pengurus dan anggota untuk bisa mengedukasi kami lagi dalam menggunakan hak pilih kami seperti itu. Berarti mungkin memang hampir sama dengan KPU juga saat ini kan Bu. Pemilunya masih lama, tapi saat ini program kami melaksanakan sosialisasi Bu. Nah, salah satu harus dari sekarang ya. Nah, kami juga ingin menyampaikan kepada teman pemilih, terutama yang kita perempuan nih. Nah, saya perempuan juga Ibu. Nah, tamu saya luar biasa perempuan. Jadi menyampaikan bahwa perempuan itu juga mempunyai hak gitu ya untuk menentukan masa depan bangsa. Nah, untuk menghadapi maraknya hoax ya Bu yang menyerang perempuan saat ini,
apa yang dilakukan oleh GOW untuk menyampaikan kepada mungkin jajaran di bawah Ibu yang harus jangan gampang terpengaruh oleh berita-berita hoax. Ya, untuk menyikapi itu mungkin nanti kita akan melaksanakan pemahaman tentang literasi digital barangkali ya kan Bu. Bagaimana cara bijak kita dalam menggunakan media sosial itu seperti itu, karena semua masuk dari informasi itu sekarang kan, ya kan Bu ya, gadget apa segala macam. Terus Bu, GOW kan melibatkan pemilih perempuan muda atau pemilih pemula. Maksudnya tuh ada GOW ini apakah khusus cuman untuk perempuan-perempuan yang muda yang sudah mempunyai hak untuk pilih, apa bergerak juga ada untuk ke pemilih pemula, misalnya perempuan-perempuan yang misalnya sekolah atau yang mungkin ada juga yang perempuan kan ada yang putus sekolah gitu ya Bu, tapi mereka kadang-kadang karena tidak ada mengedukasi, jadi mereka mungkin tidak memahami gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh GOW terhadap hal seperti ini? Baik Mbak, kalau kami mungkin untuk secara mengedukasi langsung itu mungkin agak dibatasi karena kami itu tadi partai non politik, kami tidak berafiliasi dengan partai politik manapun juga atau dengan calon tertentu seperti itu. Jadi mungkin nanti di samping itu kami yang pengurus dan anggota ada 42 ya kan, organisasi ya Bu. Organisasi. Minimal kita sudah mengedukasi keluarga kita, kemudian lingkungan kita. Nah, itu juga sudah menyasar putra dan putrinya seperti itu. Nah, itulah kita harapkan supaya semua pengurus, anggota bisa memberikanlah edukasi ini terhadap keluarganya lah dulu minimal seperti itu ya kan. 42 kali sekian tuh banyak juga nanti. Berapa ini ya kepala menyebar jadinya. Iya betul. Oke, nah baik teman pemilih, kita sudah mendengar berbagai strategi yang dilakukan oleh GOW Kota Tanjung Pinang, terutama menjelang pemilu, mulai dari edukasi, literasi digital, kolaborasi dengan pemerintah dan KPU, hingga kampanye anti hoax mungkin ya Bu. Nah, semua langkah ini menunjukkan bahwa GOW benar-benar serius memastikan perempuan memiliki pemahaman yang cukup dan merasa nyaman untuk terlibat dalam pemilu. Ini membuktikan bahwa partisipasi perempuan bukan hanya digerakkan, tapi juga dipersiapkan dengan baik. GOW menghadapi maraknya hoax dengan memperkuat literasi digital perempuan. Mereka mengajarkan cara memverifikasi informasi, mengenali sumber yang kredibel, melakukan cross-check, dan menahan diri dari menyebarkan berita meragukan. Tujuannya agar perempuan dapat menjadi garda terdepan dalam memutus rantai hoax, terutama di masa politik ya Bu ya. Nah, terus Bu, tantangan, mungkin tadi kita sudah berbicara tentang tantangan Bu ya secara enggak ini. Tantangan apa nih Bu yang paling besar dalam mendorong perempuan untuk ikut memilih? Ya itu tadi Bu, tantangannya itu apatis itu mereka pertama ya kan, menganggap bahwa suara mereka itu tidak penting, kemudian suara perempuan tidak tidak berpengaruh seperti itu, kemudian media sosial juga. Nah, itulah dengan tantangan seperti itu perlunya edukasi dari kita dan mungkin nanti bantuan dari KPU ya Bu. Nah, mungkin kan ada juga Bu kadang yang berpikiran gini nih, mungkin tidak perempuan saja ya Bu, ada beberapa mungkin yang mengatakan ya sudahlah, kita memilih juga ya itu juga. Mungkin ada pemahaman yang seperti itu ya. Betul. Nah, itu gimana Bu kalau mungkin tadi seperti yang Ibu sampaikan lah ya, kita mengenal visi misinya. Visi misinya, calon, latar belakang figurnya seperti apa. Tapi kan terkadang Bu susah untuk menyampaikan pemahaman seperti itu karena satu mungkin kita latar belakang pendidikan yang berbeda kan. Terus lingkungan juga ya pengaruh ya Bu ya untuk itu juga apatis dia kan. Itu kan jadi orangnya itu juga gitu. Gak ada pengaruh terhadap. Gak pengaruh, udahlah jadi gini-gini juga. Malas lah gitu. Benar. Nah, itu kadang-kadang yang kita susah merubah mindset orang seperti itu ya Bu ya.
Mungkin saya bisa tambahkan Boleh, Bu, sedikit silakan, Bu. masalah yang itu tadi pemilih pemula. Iya. Itu kan ada di program kami GUW Politik dan HAM itu. Oh, ada ya, Itu Bu? biasanya dimasukkan di situ. Kita mengundang anak-anak sekolah Oh, iya. yang yang pemula dan ibu-ibu yang berlatar belakang yang kurang mengetahui tentang itu. Biasanya ibu itu rumah tangga ibu rumah tangga yang biasanya di hinterland gitu loh. Nah, itu kita masuk ke sana, itu biasanya mereka buat program itu untuk mengedukasi mereka. Oh, ada ya, Bu? Ada anak-anak sekolah atau ya supaya mereka itu apa itu pemilu, dan itu biasanya kita bekerja sama dengan KPU. Oh, ada ya, Bu. Iya. Berarti mengenalkan secara dini Iya. ya, lebih dini. Itu biasanya SMA Karena ya, Bu? ya karena kan setiap tahun pasti ada. Iya, betul. Iya kan, Iya. setiap 5 tahun ya Ada, pasti iya. ada ya. Jadi itu kan perlu. Iya. Memang kepada ibu-ibunya ya, garis besarnya bahwa peserta di GOW itu, anggota di GOW itu sudah ibu-ibu, sudah ibu-ibu dan sudah punya Punya anak kewajiban ya, Bu, ya. untuk memilih ya. Iya, benar-benar. Nah, sementara kalau kita sampaikan ke ibu-ibunya saja, ya namanya anak-anak ya, jadi kan mereka kan Kurang kritis. efektif Betul. Ya, Sekarang tapi lagi ya, Bu. kalau kita undang secara khusus bahwa mereka mendengarkan sendiri gimana itu Iya, iya. pemilu itu seperti apa, itu mungkin lebih gimana ya, lebih Lebih positif paham lah, ya. lebih memahami Iya. gitu. Sama Bu, seperti yang tadi saya sampaikan juga, saat ini program KPU juga menyasar pemilih pemula. Kami sedang giat-giatnya sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu, yang untuk menyampaikan ya sebagai pemilih pemula nantinya mungkin mereka pada tahun 2029 sudah mempunyai hak untuk memilih Iya. apa yang Iya. harus mereka persiapkan dulu gitu loh, Bu. Iya. Oke, nah tadi kita udah berarti bagaimana GOW mengatasi tantangan ini gitu loh, Bu. Apa yang dilakukan? Kan tadi yang ada dengan mereka yang apatis, apa segala macam tuh, GOW apa nih yang dilakukan ya, Bu? Itulah seperti yang dikatakan Memperbanyak, ya, Bu, edukasi, tadi, memperbanyak edukasi kepada mereka. Jadi kita dekati mereka dengan cara yang betul ya. mungkin sarana, kalau kami kan di GW itu kan setiap bulan ada pertemuan. Oh, ada ya, Bu? Ya, pertemuannya itu sarananya itu hanya arisan, hanya untuk sarana. Dan itu kita gunakan untuk mengedukasi mereka, menjelaskan kepada mereka supaya mereka nggak menghadapi hal-hal yang ya tadi ya kayak hoax dan segala macam itu. Berarti itu mengundang semua organisasi Iya, yang tadi 42 iya, itu ya, Bu? ada Iya. 42 Tiap bulan organisasi. kami ada pertemuan. Oh, Itu ada ya minimal satu organisasi itu 5. Oh, dan mewakili ya. Iya, mewakili. perwakilannya. Sampai ke bawah. Iya. Jadi ada ratusan lah kalau Ratusan. setiap Itu pertemuan. lumayan juga ya, Bu, bisa Iya. tersampaikan Iya, juga ya. iya. Oke. Oke. Teman pemilih, GOW melibatkan pemilih perempuan muda dengan pendekatan yang sesuai gaya komunikasi anak muda, seperti melalui media sosial, kampanye kreatif, dan mungkin konten visual ya, Bu ya. Iya, iya. Mereka juga membuka ruang dialog di sekolah serta komunitas remaja perempuan, ada ya, Bu, dilakukan ya? Ada. Oke, agar pemilih pemula dapat berdiskusi bebas tentang pemilu. Tujuannya adalah untuk membuat anak muda merasa bahwa politik dekat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dari diskusi barusan kita juga memahami bahwa tantangan perempuan dalam berpartisipasi itu nyata ya, Bu. Ya. Bahwa mulai dari peran ganda, akses informasi hingga budaya yang membatasi. Tapi GOW Kota Tanjung Pinang hadir dengan solusi yang sangat humanis dan dekat dengan keseharian perempuan, pendekatan komunitas, edukasi sederhana, dan penguatan kepercayaan diri. Ini menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin selama ada ruang, dukungan, dan pendampingan. Dan selanjutnya, Bu, menurut dari GOW sendiri ya, Bu ya, mendukung nggak perempuan untuk maju sebagai calon legislatif? Oh, mendukung. Sangat ya, Bu ya. Sangat mendukung, ya kan. Tetapi kami tidak bisa Iya. itu. Tetap kita berikan ini ya, Bu ya. Iya, ruang untuk Ruang, mereka. Ya, oke, Itu hak mereka kan. Iya. Karena apa namanya, perempuan juga Mendukung maju itu perempuan, sangat ya. itu kan, Bu. Iya, Ya. betul. Iya. Perempuan ya. Iya. Hidup perempuan ya, Bu. Iya.
Terus Bu, bagaimana nih GOW melihat peluang perempuan dalam politik lokal di Tanjung Pinang? Dari perspektif GOW lah ya Bu ya. Mungkin tadi bukan organisasi politik Iya, namanya, iya, Bu, ya. iya, Tapi iya. maksudnya dari kacamata GOW sendiri gitu loh Bu. Politik lokal ini menurut Ibu peluang perempuannya gimana? Izin politik lokal macam mana maksudnya ya? Maksudnya Mungkin sebagai ini Bu, apa sih politik lokal itu seperti apa sih? Aduh, sekarang kan udah banyak perempuan yang pintar ya. ya, maksudnya mungkin sebagai pelaku politiknya gitu loh Bu. sekarang ya. Gitu. Sekarang Nah, sudah itu banyak menurut Ibu bagaimana peluangnya? Kalau kita Melihat kalau lihat Tanjung Pinang saat ini gitu loh. Iya. iya, kalau kita lihat kan Banyak. baik yang duduk di legislatif Iya. juga Saat ini kan, ya? iya, Iya. sudah banyak sudah terwakilkan seperti itu, sudah mewakili ya kan suara Perempuan. apa namanya Banyak perempuan yang pintar lah ya, sekarang seperti ini ya. itu. Jadi Artinya wakil kita di sana suara Sudah perempuan cukup ya, cukup. mewakili ya, Bu, ya, mewakili. ya. Udah Sudah terpenuhi gitu ya Bu ya. kesetaraan gendernya Iya, udah betul Ibu, betul sekali. Nah, sebagai organisasi perempuan Ibu yang berperan menjaga pemilu tetap damai, bagaimana GOW ikut mensukseskan? berperan ya, Iya. berperan. Ya memang kita harapkan kan untuk pemilihan itu kan damai. Kemudian kita juga menghimbau kepada perempuan-perempuan untuk menggunakan hak pilihnya dengan cerdas, dengan hati nurani. Kemudian apa namanya yang bertanggung jawab atas pilihannya seperti itu. Jangan malah jadi provokator ya. Iya. Kemudian satu hal lagi perbedaan pilihan itu adalah Iya, betul, Bu. biasa ya Bu, karena itu bagian daripada demokrasi. Jadi jangan jadikan itu perpecahan Iya, seperti dan itu. kita juga tidak bisa memaksa ya Bu. Ya, Oh, tidak dia bisa harus memilih memaksa. apa yang akan kita pilih gitu ya, Bu, ya. Karena apa namanya mereka punya pilihan sendiri kan Betul. terhadap calon-calonnya seperti itu. Iya. Oke, teman pemilih, GOW mengatasi tantangan literasi politik dengan pendekatan berbasis komunitas. Mereka turun langsung ke kelompok-kelompok perempuan ya Bu. Iya. Mungkin seperti ada PKK ya Bu. PKK kami dia sendiri. sendiri ya Bu ya. Dan mungkin ada kayak majelis taklim gitu. Ya, Itu betul. termasuk ya Bu. Karena di GOI itu kan mungkin saya tambahkan sedikit, di GOI itu kan gabungan dari organisasi perempuan. Jadi ada yang dalam agama, ada yang kebudayaan, ada Itu yang tadi ada bidang-bidang. Iya. Iya. Jadi ada semuanya. semua agama masuk kayaknya di situ. Ada. Kami ada dari Katolik, ada dari Kristen, ada dari BKMT, Tionghoa, ya. segala macam Ada masuk. BKMT, ada Salimah, Sudah terwakilkan. ada Lengkap itu ya. terwakil. Iya. Ya. Jadi bergerak di bidang itu semua tercakup. Oke Bu ya, berarti untuk memberikan edukasi politik dengan bahasa yang sederhana dan relevan. GW mengatasi tantangan ini ya Bu, dan sehingga perempuan merasa bahwa politik dekat dengan kehidupan dan kebutuhan keluarga. Terus GW mendukung perempuan untuk maju sebagai calon legislatif melalui pelatihan kepemimpinan yang mencakup mungkin ada dilakukan Bu, kayak pelatihan-pelatihan public speaking mungkin gitu Bu. Iya, ada. Oh, ada ya, Bu. Rencana kami juga akan Iya. 2026 nanti kami Oh, akan ada ya, laksanakan Bu. itu. Oke, jangan lupa mengundang saya Bu. Kemudian rencananya juga tahun ini kami tuh Kesehatan, sebetulnya ada ya. kegiatan rembuk perempuan. Oh, ada. Tetapi mungkin belum bisa dilaksanakan karena ada Biasa. lain. Oke. Dan penyusunan Kesehatan stunting juga itu ada. Ya itu ada bidang ya, berarti sudah luar biasa sih Tanjung Pinang ya. Dan penyusunan program kerja, manajemen tim, dan mungkin ada etika kampanye. Tujuannya adalah agar perempuan yang mencalonkan diri tidak hanya berani, tetapi juga siap dan kompeten, sehingga mampu membawa perspektif yang lebih seimbang dalam pengambilan keputusan di parlemen nantinya ya Bu. Dan GOW juga melihat peluang perempuan dalam politik lokal di Tanjung Pinang sebagai sesuatu yang sangat besar. Karena perempuan di sini aktif, kreatif, dan peduli.
dengan wadah, dukungan dan kepercayaan diri yang memadai. Mereka diyakini mampu mengambil peran lebih besar dalam membawa perubahan positif dalam politik lokal. GOW juga berkolaborasi mungkin dengan pemerintah dan KPU dalam berbagai kegiatan seperti sosialisasi pemilu mungkin nantinya ya Bu ya. Workshop pemberdayaan perempuan atau kampanye anti hoax dan pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan. Kolaborasi ini membuat jangkauan edukasi lebih luas dan pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Terus Bu, bagaimana menurut Ibu nih atau menurut GOW sendiri lah mungkin Bu, perempuan bisa memilih menjadi pemilih yang cerdas? Ya itu tadi, gunakanlah hati nurani, ya kan. Kemudian lihat visi misi calon, kemudian lihat latar belakang calon, itu penting sekali. Jadi kemudian Lebih peka itu terhadap pilihannya. Iya, itu lebih penting ya. Bu, ya. Jadi mungkin jangan gampang dipengaruhi. Betul. Ya, jangan mudah jangan mendengarkan berita-berita. Terus berita-berita dengan iming-iming. Ya benar. Itu. Itu nanti kita tekanan dan iming-iming gitu kan. Mungkin bicara tentang money politik ya. Money politik. Tapi dia pandai sekarang. itu gimana, Bu? Ibu-ibu tuh pintar. Gimana tuh, Ada Bu? 3-5 calon, Iya. 5-5-nya diambil duitnya. Tapi Yang pilihan penting saya tetap dapat sesuai ya, dengan Bu, hati ya. nurani ya, benar. Dia pintar kok ibu-ibu Iya ini. benar, tahu dia Bu, benar. Nah, terus Bu, apa kontribusi GOW Kota Tanjung Pinang sendiri nih untuk perempuan yang tinggal mungkin di pinggiran kota yang mungkin mereka tidak mendapatkan informasi? Mungkin satu juga kayak kalau tadi kita bilang edukasi secara mungkin dari medsos atau apa kan sekarang jaringan di tempat yang pinggir gitu tidak semua ada internet gitu misalnya Bu, atau informasi-informasi apa yang mereka susah gitu untuk mendapatkannya. Nah, ada nggak Bu yang dilakukan oleh GOW terhadap hal-hal seperti ini? Ya, Budi. Itu mungkin nanti dimasukkan dalam program kerja Mbak. Itu kunjungan ke mereka-mereka ya perempuan-perempuan yang Di saya tadi pinggiran. bilang di pinggiran terlan tadi itu memberikan pertama edukasi kepada mereka mengenai kesehatan dan lain-lain, juga mengenai keterampilan dan lain-lain. Dan kalau mengenai politik dan HAM, politik dan HAM juga kita ada ya tadi bidangnya itu ya Bu. dimasukkan di dalam program kerja. Rencananya memang kalau tahun ini ya Bu ya, kita susun program kerja itu untuk mengunjungi mereka yang tersingkirkan istilahnya terbelakang gitu loh. Terpinggir gitu ya. Terpinggirkan seperti itu. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan sosial gitu. Ya, berarti bakal ada program kerjanya. Betul, ya. Jadi program kerja kita itu setiap tahunnya kita sudah setiap tahun kita per bulannya itu kan ada setiap program kerja. Jadi kita laksanakan pada bulan apa kegiatan ini. Ya, apalagi nih kemarin baru bulan September ya Bu. Betul, baru 2 bulan. Iya, betul. Sebenarnya dalam rangka Hari Ibu pun biasanya kita membuat kegiatan sosial, kunjungan-kunjungan ke ke panti asuhan atau ke rumah panti jompo dan sini lain-lain. ada ya Bu? Ada. Ada. Itu kita kunjungan ke Batu 9 ya Bu ya, rumah panti asuhan. Sudah hampir rata-rata GW sudah kunjungi panti asuhan yang ada di Tanjung Pinang. Oh gitu. Cuman yang terpinggir tadi itu kan karena memerlukan sesuatu yang khusus ya. Jadi kita memang harus siapkan dengan betul-betul gitu. Jadi nanti supaya kesana juga sasaran memang, kita tepat ya Bu. gitu. Iya. Waktu khusus juga. Iya, waktunya khusus, dananya juga khusus. Itu gitu. lebih penting ya Bu. Atau nanti kami juga ajak KPU barangkali ke sana ya kan. Untuk kita langsung sosialisasi di perempuan-perempuan yang terpinggirkan dia. Benar juga Bu. Ya. Karena mereka tuh yang rentan untuk menerima hal-hal yang kurang positif gitu. Yang mudah dipengaruhi juga. Dipengaruhi gampang sekali, apalagi dengan money politik. Ya, mereka lebih baik money politiknya, maninya lah daripada repot-repot gitu. Iya benar Bu. Untuk menghindari yang seperti itulah. Iya. Nah, ini dari tadi kita udah ada membahas tentang money politik nih ya kan Bu. Terus bagaimana nih cara perempuan atau cara GOW sendiri
menyampaikan mungkin edukasi terhadap perempuan-perempuan untuk menghindari politik uang ini. Ya. Gimana caranya? Apa yang dilakukan Menghimbau. ya? Kita Tapi itu menghimbau. saya sampaikan tadi. Mereka ambil semuanya gitu kan. Ini kesempatan nih kata dia bilang Karena kan. sekarang ibu kan pintar. Tapi pilihannya Tapi tetap pilihan sesuai tetap dengan satu. hati Satu dia. ya, Bu, Iya, ya. tetap satu ya. Seperti itu. Karena kalau dia 3 calon 3 diambil 3 itu suaranya hangus ya Iya kan. juga. Nah, itu. Iya. Nah, teman pemilih, organisasi perempuan berperan menjaga pemilu tetap damai dengan mendorong perempuan menjadi agen perdamaian. Ya, betul. Mereka memanfaatkan empati, komunikasi, dan dialog untuk menghindari konflik, tidak terprovokasi isu yang memecah belah, serta menjadi penengah di keluarga mungkin ya Bu, Ya. dan komunitas saat terjadi perbedaan pilihan politik. Perempuan bisa menjadi pemilih yang cerdas dengan memahami rekam jejak dan visi misi calon, memilih berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang. Suara perempuan dianggap penting untuk menentukan masa depan keluarga dan daerah. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu. Apa pesan GOW Kota Tanjung Pinang untuk seluruh perempuan? Mungkin ya utama di kota kita ya Bu, Tanjung Pinang ya, menjelang pemilu ini Bu. Menjelang pemilu ya. Ya, menjelang nih, kalau walaupun masih lama ini kita menjelang juga Bu. Tapi kita belum ada calon nih kan? Belum. Belum. Apa ya kiat-kiatnya ya? Nah itu dia Bu. Himbauannya yang jelas kami menghimbau kepada semua perempuan yang ada di Kota Tanjung Pinang, khususnya kepada kami lah pengurus di GOW. Iya. Ya, ini kan sebetulnya belum setahun ya kalau Iya, benar. kita sudah anukan pilkada yang lalu, dan kita akan menuju nanti pemilihan 4 tahun yang akan datang. iya. Dari sekarang mulailah bijak nanti dalam itu tadi menggunakan media sosial. Sepertinya juga sebelum itu nanti mungkin 3 tahun lagi itu calon-calon sudah bermunculan ya kan. Nah, Tanjung Pinang juga tidak begitu besar kan Bu. Jadi dari satu ke calon yang lain itu sepertinya kita juga sudah saling kenal. Jadi lebih cerdas lah menggunakan nanti hak pilihnya, kemudian lebih menggunakan hati-hati yang tadi peka seperti yang disampaikan Bu Budi. Nah, itulah himbauan kami. Kemudian mulai dari sekarang bagi ibu-ibu yang mempunyai putra-putri yang akan memilih nantinya, mulailah berikan edukasi kepada anak-anak bagaimana cara memilih yang cerdas, yang bertanggung jawab seperti itu. Mungkin Bu Budi ada yang mau ditambahin? Saya rasa seperti itu tadi, menghimbau mereka supaya lebih cerdas ya. Cerdas untuk memilih, menghindari hal-hal yang kira-kiranya merugikan, yang memecah belah, ya. Seperti itu, berita-berita hoax itu harus benar-benar disaring, benar-benar jangan sampai namanya ibu-ibu kan dapat berita langsung saring dulu ya, nggak Bu. usah, nggak perlu disaring, langsung aja. Iya betul. Terus jangan jadikan ini perpecahan seperti itu. Bersatu lah, Bersatu. gitu. Karena semua itu bagian daripada demokrasi. Ya. Semuanya juga untuk kemajuan Kebaikan. Iya. daerah kita utamanya Betul, ya. iya. Nah, Untuk ingat daerah kita. bahwa nanti kalau kita sudah mempunyai calon, pilih yang benar-benar sesuai dengan hati nurani, karena ini akan membawa 5 tahun ke depan. Iya, Ya, betul. seperti itu. Nah, jangan nanti Jangan kita udah nggak nyesal. milih, kita nyesal, Iya. kita malah Jangan kadang kan maki-maki Bu ya, mantap nih ya Bu seperti itu ya. Kecewanya di Iya, belakang. benar. Kata Tapi orang pada jangan saat- milih kucing dalam karung gitu itu, loh. pada saat suruh milih nggak mau ya Bu. Betul. Ya. Benar, ya. Habis itu nanti mengata-ngata dia Iya. Biasanya seperti itu banyak Bu. Iya. Saya baca pantun ya. Boleh silakan. Saya akan bacakan pantun buat seluruh perempuan-perempuan hebat yang ada di Kota Tanjung Pinang, khususnya bagi kami anggota pengurus maupun anggota gerakan organisasi wanita yang ada di Tanjung Pinang. Perahu layar menuju dermaga, angin berhembus lembut menyapa.
Suara perempuan menjaga bangsa, suara demokrasi yang jujur, bijaksana. Petik melati di pagi hari, wangi semerbak harum terasa. Bersama GOW kita berdiri demi perempuan berdaya, bangsa berjaya. Iya. Terima kasih. Oke, baik teman pemilih, dari seluruh pembahasan kita hari ini bisa kita melihat betapa pentingnya peran perempuan dalam proses demokrasi. GOW Kota Tanjung Pinang telah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat literasi politik perempuan, membangun kolaborasi lintas sektor, dan menciptakan ruang yang lebih inklusif agar perempuan bisa berpartisipasi secara aktif dan percaya diri. Kita belajar bahwa suara perempuan bukan hanya pelengkap, tetapi kekuatan yang mampu menentukan arah kebijakan, mempengaruhi pembangunan, dan membawa perubahan yang lebih adil serta menyeluruh. Tantangan memang ada, mulai dari peran ganda, keterbatasan informasi, hingga faktor budaya. Namun dengan pendekatan yang tepat, solusi yang humanis, dan dukungan komunitas, perempuan bisa menjadi bagian yang sangat penting dalam pemilu yang lebih partisipatif dan bermanfaat. Harapannya adalah setelah sesi ini ya Bu, semakin banyak perempuan utamanya di Kota Tanjung Pinang yang berani bersuara, berani memilih, dan berani mengambil peran. Karena masa depan demokrasi tidak hanya dibangun oleh sebagian, tapi oleh semua. Terima kasih kepada ibu-ibu yang luar biasa, Terima kasih. narasumber kami hari ini atas wawasan dan inspirasi yang dibagikan. Saya Eviana pamit undur. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Perempuan, Suara Demokrasi, Strategi GOW Tanjung Pinang menuju Pemilu Partisipatif hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan obrolan yang tak kalah inspiratif. Tetap semangat, tetap berpikir kritis, dan jadilah bagian dari demokrasi yang beretika dan berkarakter. Jangan lupa ikutin terus podcast ini untuk episode-episode hebat lainnya. Sampai jumpa.